Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat temas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Judul renungan kita hari ini adalah, Pemulihan yang Mengubahkan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci, yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kasih dan anugerahnya tidak pernah habis untuk memulihkan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Petrus memiliki karakter seorang pemimpin. Tidak jarang ia mempunyai inisiatif untuk bertanya atau mewakili murid-murid yang lain untuk menjawab pertanyaan Yesus. Petrus juga termasuk salah satu dari 3 murid yang sangat dekat dengan Yesus. Tetapi penyangkalannya terhadap Yesus membuatnya begitu terpukul.
sehingga membuatnya merasa tidak layak lagi ada di antara murid yang lain. Ia bagaikan calon pemimpin yang layu sebelum berkembang. Penerimaan dan panggilan Yesus setelah Dia bangkit untuk mengikutinya telah memulihkan Petrus. Ketika murid-murid sedang menantikan kedatangan Roh Kudus, Petrus yang telah dipulihkan berdiri dan memimpin saudara-saudara yang lain dalam memilih pengganti Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus dan mati. Seorang pengganti yang senantiasa berkumpul dengan murid-murid selama Tuhan Yesus bersama-sama mereka, sehingga ia dapat menjadi saksi tentang kebangkitannya. Maka terpilihlah Matias sebagai pengganti Yudas. Pemulihannya dan kuasa Roh Kuduslah yang akhirnya membawa Petrus sebagai salah satu soko guru jemaat yang setia dalam mengikutinya sampai akhir. Tidak jarang ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita merasa tidak layak untuk mendapatkan suatu tugas atau kepercayaan dari Tuhan, dan kita cenderung hanya mengasihani diri. Padahal, kasih dan anugerah-Nya yang besar mengampuni dan memulihkan ketika kita datang memohon pengampunan-Nya. Mari kita bergerak maju dalam melayani-Nya apapun panggilan kita, dan tidak tersandera oleh berbagai kesalahan kita di masa lalu. Dia telah memulihkan kita. Kamu menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi berarti kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan, agar kesaksian kita tidak salah. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, bangunan gereja yang indah, salib adalah sebuah kesaksian orang Kristen kepada dunia. Ini betul, tetapi dalam ayat di atas, kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekedar menampakkan kekristenan kita, tetapi kesaksian itu adalah buka mulut dan berbicara tentang Yesus. Di manakah kita bersaksi? Berdasarkan nas hari ini kita belajar bahwa kesaksian kita dilakukan. Pertama, Yerusalem. Yerusalem ini berbicara lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada kita, yaitu ayah, ibu, kakak dan adik-adik kita. Setelah mereka semua diselamatkan, barulah kita bersaksi dalam lingkup yang lebih luas. Kedua, Yudea, ini berarti kita harus bersaksi dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu bukan hanya di lingkungan keluarga kita saja, tetapi kita mulai menjangkau sanak saudara dan famili kita yang jauh. Jadi setelah keluarga kita diselamatkan bagi Tuhan, maka sekarang kita harus menjangkau sanak saudara kita yang lain. Mungkin kakek, nenek, paman, dan lain-lain. Ketiga, Samaria. Pada saat itu Samaria bukan hanya didiami oleh orang Israel saja, tetapi sudah didiami oleh orang-orang kafir. Oleh sebab itu, Samaria mempunyai arti bahwa kesaksian kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin orang-orang itu adalah tetangga kita, teman kerja di kantor, teman sekolah, relasi dan lain-lain. Kepada merekalah kita harus bersaksi. Keempat, sampai ke ujung bumi. Ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Ini bukan berarti bahwa kita harus pergi sampai ke ujung dunia untuk menyaksikan Injil. Bila bisa itu baik, namun sampai ke ujung bumi mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi tentang Yesus. Apakah resikonya jika kita tidak bersaksi?
yang pasti resikonya ialah jiwa-jiwa akan binasa. Mereka binasa karena mereka tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Oleh sebab itu, bila kita terbeban bagi keselamatan mereka, kita harus bersaksi. Tuhan tuntut tanggung jawab kita. Kepada Nabi Yehezkiel Tuhan peringatkan, bahwa jika ada umat Tuhan yang mendengar peringatan bahwa Tuhan akan mendatangkan pedang atas negerinya, tetapi tidak mau diperingatkan, maka jika mereka meninggal darahnya akan tertanggung atasnya. Namun bila umat Tuhan itu meninggal tanpa mendengar peringatan dari penjaganya, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab darah orang itu atas penjaganya itu. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Hal itu juga yang pernah ditegaskan oleh salah seorang rasul besar bernama Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayo bangkit, janganlah kita bermalas-malasan. Bangkitkan semangat kita dan beritakanlah Injil. Karena memberitakan Injil dan mempromosikan tentang salib adalah pekerjaan termulia dan Bapa di surga sukacita mendengarnya. Apakah kita sudah bersaksi kepada mereka? Ingat, bila kita tidak memberitakan jalan keselamatan, maka jika di antara mereka meninggal tanpa mendengar Injil, Tuhan akan menuntut hal itu kepada kita. Sebab itu, marilah kita bergandeng tangan seiring selangkah memberitakan keselamatan. Karena itu, teruslah bersaksi sepanjang hidup kita. Menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Secara eksplisit dikatakan bahwa para murid akan menjadi saksi Kristus. Apa itu saksi? Seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dengan persis sesuatu perkara dan ia bercerita tentang perkara yang dilihat dan diketahuinya itu. Itulah yang kita lihat dalam kasus-kasus di pengadilan. Karena itu, kalau seseorang dikatakan sebagai saksi Kristus, artinya orang itu tahu persis sesuatu kebenaran tentang Kristus dan ia lalu menceritakan atau menyatakan hal itu kepada orang lain. Apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Seseorang bisa bersaksi tanpa harus menjadi saksi, tetapi seorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Seorang bisa menghakimi tanpa menjadi hakim, tapi seorang tidak bisa menjadi hakim tanpa menghakimi. Pekerjaan seorang hakim adalah menghakimi. Kalau kita hanya disuruh bersaksi, maka kita hanya akan bersaksi pada saat di mana kita bersaksi. Misalnya, sewaktu kita memberitakan Injil, atau sewaktu kita bersaksi di gereja atau persekutuan doa. Tapi kalau kita menjadi saksi, maka seluruh hidup kita adalah saksi. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan atau katakan, kita adalah saksi. Kalau orang Kristen dikatakan menjadi saksi, berarti seluruh hidup orang Kristen itu adalah sebuah kesaksian tentang Kristus, bukan hanya pada saat dia berkhotbah atau memberitakan Injil saja. Dengan kata lain, sikap, perbuatan dan tutur kata seorang Kristen adalah suatu kesaksian yang memperkenalkan Yesus yang dipercayanya kepada orang lain. Sekarang pikirkan, apakah ketika kita berbuat ini dan itu, orang dapat mengenal Kristus yang kita percaya? Apakah ketika kita berkata-kata orang dapat mengenal Kristus yang kita imani? Kalau tidak, maka kita gagal menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus harus didahului dengan menerima kuasa dari Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan mungkin menjadi saksi yang efektif. Roh Kuduslah yang menginginkan orang-orang percaya menjadi saksinya.
menyatakan perbuatannya serta bersaksi tentang apa saja yang telah dikerjakannya dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian maka namanya ditinggikan dan dipermuliakan. Menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah, karena hal ini tidak mungkin dikerjakan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan belaka, juga tidak bisa dikerjakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus, tuntunan kuasa Allah, dan di dalam pimpinan Roh itu sendiri. Bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Kapanpun dan dimanapun anak-anak Tuhan haruslah menjadi saksi bagaimana Tuhan sudah membawa kita kepada pengenalan akan Dia dan mengalami pertobatan. Bersaksi bagi Kristus dalam hal yang sederhana dapat kita lakukan dengan berbagai hal, antara lain: pertama, menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam diri kita sehingga mengenal keselamatan. Berita tentang keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus adalah hal yang layak dan penting diceritakan kepada semua orang, khususnya mereka yang belum mengenal dan menerima keselamatan. Tujuannya ialah agar banyak orang yang percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Kedua, menyaksikan perubahan hidup yang kita alami karena kerja kuasa Roh Kudus. Jika memperhatikan para rasul yang menjadi saksinya, hal yang besar dan prinsip mereka lakukan ialah memperlihatkan bagaimana hidup mereka mengalami perubahan. Misalnya, Simon Petrus mengalami perubahan dari seorang yang takut dan pengecut menjadi pemberani, dan tidak pernah takut tentang apa yang akan mereka hadapi. Perubahan hidup, apalagi jika hal itu sesuatu yang spektakuler berasal dari Roh Kudus, akan menjadi sangat powerful bagi semua orang yang mendengarnya. Ketiga, mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah kehidupan kita untuk banyak hal, dan dalam berbagai kesempatan mengajarkan firman Tuhan adalah sarana efektif untuk bersaksi. Karena itu, jadilah saksi Kristus yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Mari kita membuat ringkasan kitab Kisah Para Rasul agar kita dapat memahami topik berikut. Penulis kitab Kisah Para Rasul, juga disebut Kisah Para Rasul, tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Dari Lukas 1 ayat 1-4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1-3, kita mengetahui bahwa penulis yang sama menulis Lukas dan Kisah Para Rasul. Tradisi sejak masa awal gereja adalah bahwa Lukas, rekan Rasul Paulus, menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Tanggal penulisan Kitab Kisah Para Rasul kemungkinan besar ditulis antara tahun 61 dan 64 Masehi. Tujuan penulisan Kitab Kisah Para Rasul ditulis untuk memberikan sejarah gereja mula-mula. Penekanan buku ini adalah pemenuhan amanat agung. Kisah Para Rasul mencatat para rasul menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan dunia sekitarnya. Kitab Kisah Para Rasul menyoroti karunia Roh Kudus, yang memberdayakan, membimbing, mengajar, dan melayani sebagai penasihat kita. Membaca kitab Kisah Para Rasul, kita diterangi dan dikuatkan oleh kuasa Injil yang menyebar ke seluruh dunia dan mengubah kehidupan. Banyak mukjizat yang dilakukan pada masa ini oleh para rasul untuk mengesahkan pesan mereka. Kitab Kisah Para Rasul mencakup masa transisi antara kenaikan Kristus dan penyelesaian kanon Perjanjian Baru, dan mukjizat para rasul adalah sarana Allah untuk mengesahkan pesannya melalui orang-orang yang menulis Alkitab. Ayat kunci Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata,
tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain ketika Roh memampukan mereka. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 19-20 berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, nilailah sendiri apakah benar menurut pandangan Allah untuk menaati Anda, daripada menaati Allah, sebab mau tak mau kami berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6 berkata, saat Saul mendekati Damsyik dalam perjalanannya, tiba-tiba seberkas cahaya dari surga memancar di sekelilingnya. Dia terjatuh ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Siapakah kamu? Tuhan, Saulus bertanya, akulah Yesus, yang kamu aniaya. Jawabnya, sekarang bangunlah dan pergilah ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, maka kata mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan diselamatkan. Ringkasan singkat, Kitab Kisah Para Rasul memberikan sejarah gereja Kristen dan penyebaran Injil Yesus Kristus, serta meningkatnya perlawanan terhadapnya. Meskipun banyak hamba yang setia digunakan untuk mengkhotbahkan dan mengajarkan Injil Yesus Kristus, Saul, juga disebut Paulus, adalah yang paling berpengaruh. Sebelum dia bertobat, Paulus dengan penuh semangat menganiaya orang-orang Kristen. Pertobatan Paulus yang dramatis dalam perjalanan ke Damaskus merupakan hal yang penting dalam kitab Kisah Para Rasul. Setelah pertobatannya, dia beralih ke hal yang sebaliknya, yaitu mengasihi Tuhan dan memberitakan firman-Nya dengan kuasa dan semangat dalam Roh Tuhan yang benar dan hidup. Para murid diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang termasuk dalam bagian terakhir adalah 3 perjalanan misionaris Paulus, pencobaan yang dialaminya di Yerusalem dan Kaisarea, dan perjalanannya ke Roma. Kitab Kisah Para Rasul berfungsi sebagai peralihan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Transisi ini terlihat dalam beberapa peristiwa penting dalam Kisah Para Rasul. Pertama, ada perubahan dalam pelayanan Roh Kudus, yang fungsi utamanya dalam Perjanjian Lama adalah pengurapan eksternal umat Allah, di antaranya Musa, Otniel, Gideon, dan Saul. Setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya, membimbing dan memberdayakan mereka dari dalam. Roh yang berdiam di dalam diri kita adalah anugerah Allah kepada mereka yang datang kepadanya dengan iman. Pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 adalah contoh dramatis kuasa Allah yang menyelamatkan dan terbukanya mata yang buta secara rohani. Paulus mengakui bahwa sebelum bertemu dengan Juru Selamat yang telah bangkit, dia adalah orang Israel yang paling bersemangat dan tidak bercela dalam hal kebenaran berdasarkan hukum Taurat, bahkan menganiaya orang-orang yang mengajarkan keselamatan karena anugerah melalui iman di dalam Kristus. Namun, setelah pertobatannya,
Paulus menyadari bahwa semua upaya legalistiknya tidak ada gunanya, dan dia menganggapnya sebagai sampah, supaya aku dapat memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri yang berdasarkan hukum Taurat, melainkan kebenaran yang berasal dari hukum Taurat. Adalah melalui iman di dalam Kristus, kebenaran yang berasal dari Allah dan diperoleh melalui iman. Sebelum dia bertemu Kristus, Paulus telah dibutakan oleh kesalahan penafsiran hukum oleh orang-orang Farisi dan pendapat yang berlebihan tentang kebenarannya sendiri. Setelah dia bertemu Kristus, sisik-sisiknya jatuh dari mata Saulus. Kebanggaannya atas kebaikan dirinya digantikan oleh kemuliaannya pada salib Yesus Kristus. Penglihatan Petrus tentang lembaran yang penuh dengan hewan-hewan najis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-15 adalah tanda lain dari transisi dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, kesatuan antara Yahudi dan bukan Yahudi dalam satu gereja universal. Hewan-hewan najis dalam penglihatan Petrus melambangkan bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang dinyatakan, ditahirkan, oleh Allah melalui pengorbanan kematian Kristus. Hukum Perjanjian Lama telah memenuhi tujuannya, dan baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi dipersatukan dalam kasih karunia Perjanjian Baru melalui iman mereka pada kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan dapat melakukan hal-hal menakjubkan melalui manusia biasa ketika Dia memberdayakan mereka melalui Roh-Nya. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bagaimana Allah pada dasarnya mengambil sekelompok nelayan dan rakyat jelata dan menggunakan mereka untuk menjungkir balikkan dunia. Tuhan mengambil seorang pembunuh yang membenci agama Kristen dan mengubahnya menjadi penginjil Kristen terbesar dalam sejarah, penulis hampir separuh kitab Perjanjian Baru. Tuhan menggunakan penganiayaan yang dialami umat Kristen untuk membantu menstimulasi pertumbuhan pesat gereja yang masih baru ini. Tuhan dapat dan melakukan hal yang sama melalui kita, mengubah hati kita, memberdayakan kita melalui Roh Kudus, dan memberi kita semangat untuk menyebarkan kabar baik keselamatan melalui Kristus. Jika kita mencoba menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Seperti para murid dalam Kisah Para Rasul 2, kita harus dengan setia mewartakan Injil, mempercayai Allah atas hasil-hasilnya, dan mengabdikan diri kita dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan dalam doa. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 berkata, "Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Nas hari ini merupakan bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta, setelah Roh Kudus turun atas para pengikut Yesus. Latar belakang ayat ini dapat dipahami dengan melihat konteksnya dalam Kisah Para Rasul 2. Pada hari Pentakosta, para pengikut Yesus berkumpul di satu tempat dan tiba-tiba terdengar bunyi seperti angin keras yang datang dari langit, dan lidah-lidah api menampakkan diri dan mendiami mereka. Roh Kudus telah turun atas mereka. Sesuai janji Yesus sebelumnya, Petrus kemudian bangkit dan memberikan khotbah yang kuat dan bersemangat kepada orang banyak yang berkumpul di sana. Dia mengutip nubuat dari kitab Nabi Yul dan menjelaskannya kepada pendengarnya. Petrus mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah penggenapan dari nubuat Yul tentang waktu terakhir dan pembaharuan yang akan datang. Petrus mengatakan bahwa siapapun yang memanggil nama Tuhan Yesus akan diselamatkan,
Ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya iman kepada Yesus dan pengakuan terhadapnya sebagai Tuhan. Ketika seseorang dengan tulus memanggil nama Tuhan dan mempercayainya, dia akan menerima keselamatan dari dosa dan konsekuensi kekalnya. Dalam konteks sejarah dan teologi Kristen, ayat ini menjadi bagian penting dalam mengajarkan tentang pentingnya iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan. Berseru kepada Tuhan dalam konteks ini mengacu pada tindakan memanggil atau memohon kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Cara berseru kepada Tuhan dapat dilakukan melalui doa yang tulus dan sungguh-sungguh. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk berseru kepada Tuhan. Pertama, percayalah bahwa Tuhan mendengar. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita harus meyakini bahwa Dia adalah Allah yang mendengar doa kita. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan peduli terhadap kita. Kedua, berserulah dengan hati yang tulus. Berserulah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan rendah hati. Sampaikan kebutuhan, kerinduan, dan permohonan kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan mendengarkan dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Ketiga, serukan nama Tuhan Yesus. Dalam konteks ayat ini, Petrus mengutip nubuat Yul untuk menekankan pentingnya nama Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan dengan menyebut nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Nama Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk menyelamatkan. Keempat, berdoalah dengan iman. Ketika berseru kepada Tuhan, lakukan dengan iman yang teguh, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia memiliki kuasa untuk menjawabnya sesuai dengan kehendak-Nya. Kelima, sampaikan dengan sungguh-sungguh, berserulah kepada Tuhan dengan kesungguhan dan kepasrahan, sampaikan dengan sepenuh hati dan fokus pada Tuhan, menyerahkan kebutuhan dan harapan kita kepadanya. Setelah kita berseru kepada Tuhan, berserahlah kepadanya sepenuhnya. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan percayakan hidup kita kepadanya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, keselamatan melalui iman. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri melalui usaha atau prestasi pribadi. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan pengorbanannya yang kita dapatkan keselamatan. Kedua, keselamatan terbuka untuk semua. Ayat ini menekankan bahwa penawaran keselamatan Tuhan terbuka bagi semua orang. Tidak ada batasan suku, ras, budaya, atau latar belakang sosial. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan dengan iman akan diselamatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan rahmat Tuhan meluas kepada semua orang dan bahwa Dia menginginkan semua orang untuk mendapatkan keselamatannya. Ketiga, kekuatan nama Yesus. Ayat ini menyoroti kekuatan dan otoritas yang terkandung dalam nama Yesus. Ketika kita berseru kepadanya dengan iman, kita mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nama Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengubah hidup kita. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk menghormati dan mengandalkan nama Yesus dalam hidup kita. Keempat,
Pentingnya respons pribadi. Ayat ini menempatkan tanggung jawab pada setiap individu untuk merespons ajakan untuk berseru kepada Tuhan. Keselamatan tidak hanya terjadi secara otomatis, tetapi kita perlu mengambil langkah untuk memanggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang memiliki kebebasan dan kesempatan untuk merespons undangan keselamatan yang Tuhan tawarkan melalui Yesus Kristus. Kelima, konsekuensi dari tidak berseru kepada Tuhan. Ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa tidak berseru kepada Tuhan berarti tidak mendapatkan keselamatan. Dalam konteks khotbah Petrus, dia juga memperingatkan pendengarnya tentang hukuman dan konsekuensi yang akan datang bagi mereka yang menolak untuk bertobat dan mempercayai Yesus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan urgensi dan pentingnya memutuskan untuk berseru kepada Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, Nas hari ini mengajak kita untuk merenungkan dan mengambil tanggung jawab pribadi dalam merespons ajakan Tuhan untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh, mempercayainya sebagai juru selamat kita, dan hidup dalam iman kepadanya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami
Tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.